Video dari seorang pasien COVID-19 yang sedang menjalani karantina dan mengeluhkan akan fasilitas di pusat isolasi yang tidak memadai, pemerintah Kota Surabaya pun langsung menindaklanjuti keluhan tersebut. Salam sehat selalu Pak Armuji, terima kasih atas waktunya. Pak, kita mau langsung konfirmasi ke Pak Armuji. Usai Pemkot menerjunkan tim ke Hotel Asrama Haji, temuan apa lagi yang didapatkan dan evaluasi apa yang sudah dilakukan, Pak? Ya, tentunya kita sudah menurunkan Satgas untuk bisa melihat secara langsung existingnya, di mana ada warga pasien yang telah dirujuk untuk isolasi di sana dengan keluhan-keluhan fasilitas yang kemarin di viral sebegitu rupa, maka kami dari pemerintah kota sudah menangani secara langsung, termasuk yang mana wallpaper yang lontok, termasuk ada plafon yang jebol, atau mungkin juga ada kamar mandi yang masih kotor dan segala macamnya. Ini sudah kita perbaiki dan sudah kita lakukan. Baik, total sampai hari ini ada berapa pasien yang sedang menjalani karantina di Hotel Asrama Haji ini? Di Asrama Haji ada hampir sekitar ya 200-an adalah. 200 orang ya hingga siang hari ini. Selain memang tadi Bapak menyebutkan ada beberapa wallpaper yang bocor, ada yang kamar mandi yang tidak dibersihkan. Mekanismenya memang selama ini seperti apa Pak pengawasannya? Ya, selama ini kan sebelum tahun 2020 itu kan punya Kementerian Agama, dan dulu memang kerjasamanya sama pemerintah provinsi. Setelah ada COVID itu semenjak tahun 2020, maka pemerintah Kota Surabaya untuk bisa warga Kota Surabaya bisa ada diisolasi ke Hotel Asrama Haji, maka kita melakukan untuk semua biaya atau semua fasilitas yang ada di sana di-cover oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, pada saat ada kejadian seperti itu, dulu pasien kan penuh ya, pasien penuh, dan memang mungkin apa yang dikeluhkan oleh warga di sana yang isolasi di sana, tentunya kita belum sempat memperbaiki pada saat itu karena bergantian pasien yang ada di sana. Dan kemarin begitu terjadi seperti itu ya langsung kita turun tangan untuk memperbaikinya. Pak Armuji, kriteria pasien yang menjalani karantina di isolasi terpusat ini seperti apa? Apakah semua pasien dengan segala kondisi harus karantina di tempat isolasi terpusat tersebut atau seperti apa Pak Armuji? Kalau isolasi terpusat itu kan gampang kontrolnya ya, gampang pengawasannya, dan tracingnya pun juga enak. Tetapi kalau mereka memang minta fasilitas atau isolasi mandiri di tempat rumah mereka sendiri, dan itu dalam pengawasan dinas kesehatan atau puskesmas tempat mereka mau, ya tentunya kita tidak keberatan. Karena kasus Omikron ini kan pemerintah kota, pemerintah pusat juga menyediakan yang namanya telemedicine untuk obat-obat yang akan diantar di mana pasien membutuhkan. Itu seperti itu. Jadi pengawasan untuk isolasi terpusat itu lebih memudahkan kita untuk mengontrol, dan terpusat itu kan juga lebih gampang untuk melakukan testing maupun tracing yang ada di sana. Oke, Pak Armuji, katakanlah saya menjadi warga Surabaya di sana begitu ya, lalu saya positif COVID-19 tapi tanpa gejala, dan saya memiliki tempat yang sangat layak begitu untuk saya melakukan isolasi mandiri karena saya tinggal sendiri dan lain sebagainya. Secara medis saya sangat memenuhi standar untuk tempat isolasi mandiri. Apakah saya diperbolehkan untuk tetap isolasi mandiri atau tetap dihimbau untuk pergi ke pusat isolasi terpusat tadi, Pak Armuji? Nggak boleh, isolasi mandiri boleh. Tapi mereka kan juga harus melapor ke dinas kesehatan maupun ke puskesmas setempat, supaya ada pengawasannya bisa terkontrol. Boleh, nggak ada masalah. Karena varian yang baru ini, COVID ini kan memang penularannya cepat, tapi untuk tingkat membahayakannya kan membahayakan yang Delta kemarin. Oke, jadi intinya memang ketika masyarakat diperbolehkan begitu untuk melakukan isolasi mandiri, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID-19, dan juga sebagai pengingat ada pernyataan Presiden Joko Widodo terkait isolasi mandiri, sama-sama kita saksikan. Hasil tes PCR saudara positif tanpa ada gejala,
silahkan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silahkan gunakan layanan telemedicine atau ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif. Iya, jadi bebannya dibagi begitu ya, pesan yang saya dapatkan dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Pak Armuji, saya ingin bertanya Pak Armuji tanggapan terkait pernyataan Presiden? Ya, pernyataan Presiden ini kita sangat mendukung, sama yang dilakukan sama Surabaya seperti itu. Kalau mereka mempunyai tempat untuk isolasi mandiri dan itu memenuhi syarat dan mereka dalam pengawasan puskesmas atau mereka sudah mempunyai dokter yang telah mereka rujuk sendiri, ini nggak kita permasalahkan. Artinya justru membantu daripada program pemerintah yang disarankan Presiden seperti itu. Iya betul, apalagi sudah ada aplikasi Peduli Lindungi sebetulnya yang sudah terintegrasi dengan ID, dengan KTP kita, dengan identitas, maka itu tentunya akan memudahkan proses tracing yang tadi dikatakan oleh Pak Armuji. Pak, sampai siang hari ini kondisi Surabaya seperti apa terkait COVID-19 dan himbauan dari Pak Armuji tentunya untuk menenangkan masyarakat supaya tidak lebay tapi juga tidak abai. Silakan Pak. Ya, jadi sampai siang hari ini kurang lebih sekitar hampir 500 ya untuk orang yang terdeteksi dan masyarakat juga kita himbau selalu untuk tetap prokes secara ketat. Untuk sekolah, insya Allah nanti kita juga akan mengurangi PTM atau tatap muka cuma 50%. Ini yang harus kita lakukan untuk antisipasi supaya penularannya tidak begitu merajalela dan tidak begitu secepat seganas yang seperti yang sudah kita lihat baik itu di Jakarta maupun di wilayah Jawa Barat lainnya. Baik, Pak Armuji, terima kasih Wakil Wali Kota Surabaya sudah mengkonfirmasi apa yang terjadi di sana. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, Pak Armuji. Salam sehat selalu.